Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Channel yang akan menceritakan seputar cerita horor yang pasti menyeramkan dan akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Cerita apakah yang akan disajikan di video kali ini? Oke, siapkan cemilan, pasang handsfree. Kita mulai ceritanya di channel DKN Horor. Arya menatap rumah tua itu dengan penuh rasa bangga dan sedikit keraguan. Dengan usianya yang baru 30 tahun, ia berhasil memberi properti pertamanya, sebuah rumah besar bergaya kolonial yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu sudah lama kosong, hampir ditinggalkan waktu. Tetapi Arya menyukai keunikan dan sejarahnya, yang jelas terpancar dari setiap dinding retak dan jendela berdebu. Tetangganya mengatakan bahwa rumah itu dulunya milik keluarga terpandang yang seluruh anggota keluarganya menghilang secara misterius hampir 50 tahun yang lalu. Namun Arya tidak mempedulikan cerita-cerita itu. Baginya, itu hanyalah rumor yang beredar di antara warga tua yang suka berbicara tentang masa lalu. Malam pertama di rumah itu, Arya tidak merasa ada yang aneh. Ia mendengar suara angin yang berhembus lembut melalui celah-celah jendela yang sudah tua. Kayu-kayu lantai yang berderit saat ia berjalan, dan suara air yang menetes dari kamar mandi. Semuanya terasa biasa saja hingga sekitar pukul 3 pagi. Pada saat itu, Arya mendengar suara aneh. Suara berbisik-bisik, sangat pelan, seperti seseorang berbicara dari balik dinding. Ia berhenti sejenak, berusaha mendengarkan lebih jelas. Mungkin hanya imajinasinya, pikirnya. Ia terlalu lelah setelah hari yang panjang, jadi ia memilih untuk kembali tidur. Hari-hari berikutnya, suara-suara itu semakin sering terdengar. Ada ketukan di dinding, desahan, dan sesekali waktu bahkan terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal Arya tahu betul bahwa ia seorang diri. Setiap kali ia memeriksa, tak ada siapapun di sana. Tak ada tanda-tanda kehidupan selain dirinya sendiri. Merasa penasaran, Arya mulai mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah tersebut. Ia mengunjungi perpustakaan kota, tempat ia menemukan artikel lama tentang keluarga yang pernah tinggal di sana. Keluarga Sutarto, demikian nama mereka. Terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan. Pada suatu malam yang dingin di bulan November, seluruh keluarga menghilang tanpa jejak. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut tidak menemukan bukti apapun, dan rumah itu sejak saat itu menjadi kosong, terperangkap dalam sejarah kelamnya. Malam itu, Arya memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap bisa melupakan semua pikiran aneh yang menghantuinya. Tetapi tepat seperti sebelumnya, suara-suara itu kembali muncul pada pukul 3 pagi. Kali ini bukan hanya suara bisikan. Ia mendengar sesuatu yang lebih nyata, seperti seorang berjalan perlahan di lorong. Arya merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Suara langkah itu semakin dekat menuju kamarnya. Ia bangkit dari tempat tidur, menyalakan lampu senter dan menuju pintu kamar dengan hati-hati. Dengan napas tertahan, ia membuka pintu sedikit. Lorong itu gelap,
tapi ia yakin suara itu datang dari sana. "Siapa di sana?" serunya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, tapi langkah itu terhenti. Merasa tidak tahan lagi, Arya berlari ke arah lorong dan menyalakan lampu. Namun, lorong itu kosong. Tak ada siapapun di sana. Jantungnya masih berdebar keras. Ia kembali ke kamarnya, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika ia duduk di tempat tidurnya, ia merasakan sesuatu yang dingin di lehernya, seperti napas seseorang. Arya terlonjak dan menoleh cepat. Namun, tak ada siapapun di belakangnya. Tak ada apa-apa selain dinginnya udara malam yang tiba-tiba terasa menusuk. Esok harinya, Arya memutuskan untuk mengundang seorang teman. Dia bernama Dani, seorang skeptis yang selalu menertawakan cerita-cerita hantu. Dani tiba dengan membawa alat-alat perekam, siap untuk membuktikan bahwa semua hal yang dialami Arya hanyalah produk dari pikiran yang lelah dan sugesti. Mereka berdua mengatur kamera di beberapa titik strategis di rumah dan memulai investigasi mereka pada malam hari. Malam itu, seperti biasa, pukul 3 pagi, suara-suara aneh mulai muncul lagi. Kamera menangkap suara bisikan samar, namun tak ada wujud apapun yang terlihat. Dani tampak tidak terkesan, bahkan ia sempat tertawa ketika suara langkah kaki terdengar jelas di lantai atas. Mereka berdua menuju lantai atas, mencari sumber suara tersebut. Ketika mereka sampai di lantai 2, sebuah pintu kamar terbuka perlahan dengan sendirinya. Dani, yang awalnya penuh percaya diri, mulai terlihat gugup. Mereka mendekati pintu itu dengan hati-hati. Ketika mereka masuk, ruangan itu tampak seperti kamar anak-anak yang sudah lama tidak terurus. Mainan-mainan tua berdebu bergeletak di lantai, dan di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah boneka tua yang tampak menyeramkan. Arya merasa ada sesuatu yang aneh dengan boneka itu. Wajahnya seolah memandang mereka, meskipun tidak bergerak. Ketika Arya melangkah mendekati boneka tersebut, Dani berteriak, "Lihat itu!" menunjuk ke arah kamera yang mereka pasang di pojok ruangan. Di layar kamera tampak bayangan samar seseorang berdiri di sudut ruangan, mengawasi mereka. Namun ketika mereka menoleh ke sudut tersebut, tak ada apa-apa di sana. Dani mulai panik dan mengajak Arya keluar dari rumah. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pintu kamar itu menutup dengan keras, seolah ada yang membantingnya dari luar. Mereka pun terjebak. Suara langkah kaki kembali terdengar, semakin mendekat dari lorong. Arya merasakan kehadiran seseorang atau sesuatu di balik pintu. Dani mencoba membuka pintu, tapi seolah terkunci. Sementara itu, suara bisikan semakin jelas. Bisikan itu berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Namun ada satu kata yang terus berulang-ulang. Tinggal. Ketika akhirnya pintu terbuka dengan sendirinya, mereka lari keluar tanpa menoleh ke belakang. Arya tahu bahwa rumah itu bukan sekedar bangunan tua biasa. Ada sesuatu atau seseorang yang masih tinggal di sana. Dan entah kenapa, entitas itu tidak ingin Arya pergi.
Setelah kejadian itu, Arya mencoba menjual rumah tersebut, tapi tidak ada yang mau membelinya. Suara-suara itu terus menghantuinya setiap malam, dan semakin lama semakin kuat. Sampai pada suatu malam, Arya menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak sendirian di rumah itu, dan penghuni yang tersembunyi di sana tidak akan membiarkan pergi dengan mudah. Arya mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Ia merasa diawasi setiap saat. Bahkan ketika berada di luar rumah, teman-temannya berhenti mengunjunginya, dan ia semakin terisolasi dalam kesunyian yang menghantuinya. Arya menyadari suatu hal yang menakutkan. Rumah itu tidak hanya dihuni oleh satu roh, tapi oleh seluruh keluarga yang pernah tinggal di sana. Mereka menginginkan Arya untuk menjadi bagian dari mereka. Di malam akhir Arya berada di rumah itu, ia duduk di ruangan tamu, ditemani suara langkah-langkah yang berputar di sekitarnya. Suara bisikan mengelilinginya semakin keras, sampai akhirnya semuanya menjadi sunyi. Dalam keheningan itu, Arya melihat sesuatu yang ia harap tak pernah ia saksikan. Keluarga Sutarto berdiri di hadapannya. Wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Mereka mengeluarkan tangan, mengajaknya untuk ikut bersama mereka. Keesokan harinya, rumah itu kembali kosong. Tetangga tak pernah melihat Arya lagi. Ketika pihak berwenang datang untuk memeriksa, mereka hanya menemukan rumah yang sama seperti sebelumnya. Tua, sepi, dan penuh dengan bayangan masa lalu. Oke teman-teman, semoga cerita ini bisa membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai di sini dulu untuk cerita horor kali ini di DKN Horor. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.